Halo, Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan sehat untuk kita semua. Kembali kali ini bertemu dengan saya Iwayan Ardi Martai Kayasa dalam video pembelajaran keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran kita masih dalam kaitannya, yaitu mengolah dokumen dengan aplikasi pengolah kata atau yang sering disebut dengan Microsoft Word. Topik pembelajaran kita pada kali ini yaitu bagaimana memasukkan gambar atau logo pada file kop surat yang kita buat. Baik, ini adalah tampilan dari sebuah kop surat dari organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Kita perhatikan bersama, dalam kop ini terdapat dua logo, yaitu logo sekolah dan logo OSIS. Perlu anak-anak ketahui bahwa dokumen resmi yang contohnya adalah surat, baik di instansi maupun lembaga apapun, itu biasanya pasti terdapat logo dari instansi tersebut. Oleh sebab itu, materi ini penting dikuasai oleh siswa ketika nanti berhadapan dengan pekerjaan di dunia usaha atau di dunia industri. Kita diminta untuk membuat sebuah kop dari instansi kita tersebut. Oke, langsung saja. Bagaimana caranya? Sebelum saya mengajarkan untuk bagaimana memasukkan gambar tersebut, dalam studi kasus ini saya hapus dulu gambar dari logo pada kop ini untuk menyisakan teksnya saja. Oke, untuk memasukkan gambar, kita klik yang pertama adalah tab insert, karena kita akan memasukkan gambar. Maka yang kita klik adalah tab insert. Kemudian pada tab insert kita pilih picture. Ya, kita klik picture. Kemudian kita akan dihadapkan dengan dua menu yang ada pada insert picture. Yang pertama adalah menu this device dan yang kedua adalah online picture. Apakah perbedaan dari dua menu ini? Yang pertama, this device ini kita gunakan apabila file dari logo atau gambar yang akan kita masukkan itu sudah tersimpan pada laptop maupun komputer yang kita gunakan. Sedangkan online picture digunakan apabila gambar atau logo yang kita gunakan itu tersimpan masih dalam secara online, mungkin dalam layanan cloud atau internet. Nah, pada kasus ini atau dalam pembelajaran ini, file yang saya gunakan atau file gambar yang akan saya masukkan itu sudah berada dalam laptop yang saya gunakan. Maka saya mengklik this device. Insert picture this device. Nah, maka kita akan ditampilkan atau dihadapkan dengan jendela insert picture. Pada jendela insert picture, kita bisa mencari di mana letak dari file gambar yang akan kita masukkan. Itu adanya di sebelah ini ya. Tergantung di mana kita menyimpan. Contoh yang sekarang, gambar itu saya sudah simpan di dokumen. Maka saya klik dokumen, klik satu kali,
kemudian kita lihat filenya ada atau tidak. Ya, ini file yang akan saya gunakan. Mungkin saja pada laptop atau komputer yang kalian gunakan di rumah, tampilannya berbeda dengan tampilan yang seperti dalam video ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tampilan yang disetting di komputer kalian. Oke, bagaimana Pak? Biar sama seperti punya Bapak. Pertanyaannya contohnya. Oke, untuk itu silahkan bawa kursornya ke change your view yang ada di sebelah kanan layar. Oke, kita klik tanda panahnya. Di sini ada pilihan bagaimana kita ingin menampilkan file kita. Ada extra large icon, large icon, medium icon, small, sampai dengan content. Oke, kita coba. Bila kita menggunakan detail, maka tampilan file kita itu akan dibuat mendetail ya. Ada data modify, kapan data itu dirubah atau dibuat, tipe data, dan size-nya. Nah, biasanya untuk file gambar, tipe datanya adalah JPEG file, PNG file, dan mungkin BMP. Ya, kalau punya saya di sini adalah JPEG file. Dengan size-nya ini ya. Kemudian apabila kita pilih yang lain, contohnya seperti menggunakan extra large icon, jadi file itu akan ditampilkan dengan menggunakan gambar icon sesuai file tersebut yang besar, extra large ya. Ini memudahkan kita untuk memastikan file gambar tersebut. Hanya saja apabila dalam folder dokumen ini terdapat banyak file, ini akan menyulitkan kita karena kita harus scroll ke bawah seperti ini. Oke, jadi ini tergantung bagaimana yang diinginkan atau sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Nah, di sini Bapak menggunakan tag icon saja, ya, tidak terlalu besar. Nah, sekarang yang gambar yang pertama kita akan masukkan adalah logo dari sekolah ya. Kita klik satu kali, kemudian klik insert, atau kalian bisa klik dua kali, double klik ya. Kali ini saya hanya klik satu kali, kemudian saya pilih insert. Oke, gambar sekarang sudah masuk dalam dokumen Word kita. Hanya saja posisi dari gambar ini kurang sesuai dan ukurannya terlalu besar. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengubah ukuran dan posisinya? Oke, di sini saya zoom out dulu agar memudahkan lihat gambar ini secara utuh ya. Baik, sekarang kita akan merubah ukuran gambar tersebut. Untuk merubah ukuran gambar ini, kita bisa klik satu kali pada gambar, kemudian kita masuk ke menu format untuk mengatur gambar ini. Kemudian di menu format, kita bisa lihat di sebelah kanan, kita pilih format, kemudian size. Kemudian kita pilih size. Nah, di size ini kita masukkan ukuran dari gambar yang kita inginkan. Karena ini berupa lingkaran, biasanya ukuran tinggi dan lebarnya sama ya. Oke, kita bisa klik tanda panah ini untuk menaikkan, atau kita bisa blok, kemudian kita hapus, kita masukkan nilainya. Saya coba masukkan 6 untuk tingginya, kemudian bawahnya juga 6. Oke, kita lihat, saya scroll, wah ternyata masih besar juga. Saya format kembali, di size nya saya dari 6 saya ubah jadi 3 mungkin ya.
Oke, nah, sudah kecil. Nah, selain cara seperti tadi dengan format size, kita juga bisa melakukan perubahan ukuran gambar tersebut dengan melakukan drag ya, atau menarik sudut dari gambar tersebut. Jadi saya Ctrl Z untuk mengembalikan. Contohnya, yang pertama kita lakukan adalah klik gambar tersebut dulu, maka dia akan ada ya tampilan garis di pinggir gambar tersebut. Nah, kita cari sudutnya. Sudutnya dengan cara klik kiri, kemudian kita geser ke arah sudut. Kemudian kalau sudah selesai kita lepas kliknya. Nah, jadi gambar itu sudah mengecil tanpa kita memasukkan di sini. Jadi sesuai keinginan kita. Hanya saja perlu diingat bahwa dilarang sekali kita mengecilkan dengan menarik garis yang di pinggirnya ya. Contohnya garis pinggir ini saya klik, ini kita geser. Apa yang terjadi? Ya, tampilan dari gambarnya tidak proporsional. Saya ulang ya, atau bahkan menarik dari sudut ini. Di atas kita tarik, kemudian yang pinggirnya kita tarik. Nah, kita bisa lihat. Jadi tampilan dari gambar tersebut tidak proporsional. Ini kan sebenarnya lingkaran, jadi dia seperti lonjong oval. Nah, oleh sebab itu tipsnya diingat bahwa kita menarik di sudutnya. Kita tarik ke dalam untuk mengecilkan, dan untuk membesarkan kita bisa tarik ke luar. Dan satu lagi, kita juga bisa dengan menekan tanda tombol Shift di keyboard ya, kemudian kita tarik. Ini untuk mengantisipasi bila sudut-sudut selain yang kita tarik di sudut ini ikut berubah ya. Oke, ini saya lakukan ya, lebih ya, seperti itu. Nah, itu cara kita untuk merubah ukuran gambar. Kita bisa menggunakan format size, masukkan ukurannya, atau bahkan kita bisa dengan menarik sudut dari gambar tersebut. Jadi silakan gunakan mana cara yang kalian anggap mudah. Selanjutnya kita mencoba bagaimana memposisikan dari gambar ini supaya berada di pinggir. Kalau kita lihat gambar ini ada di tengah-tengah ya, memisahkan tulisan yang ada di kop ini. Dan kalau kita geser, ini kita mengalami kesulitan. Nah, dia akan mengganggu tampilan. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah kita merubah posisi dari gambar tersebut, atau kita merubah wrap text-nya. Oke, biar tidak bingung, langsung saja kita klik gambarnya satu kali, kemudian kita pilih format. Ya, kita pilih format, kemudian kita pilih wrap text. Ya, wrap text di sini kita ada pilihannya. Ada inline text, square, tight, box, top of bottom, behind text. Nah, kalau kita pilih behind text, yang terjadi kita lihat gambar itu berada di belakang tulisan. Jadi tulisannya menutupi gambar ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakai yang lain? Text in front of text. Jadi sekarang gambarnya yang menutupi tulisan. Ya, pada kasus ini saya gunakan in front of text. Ini bisa terus. Nah, untuk menampilkan wrap text, jadi ada dua cara ya. Jadi kalian bisa klik gambar satu kali, kemudian pilih format, kemudian pilih wrap text. Atau kita juga bisa menggunakan klik gambar satu kali, sebelahnya sudah ada wrap text.
Ya, tinggal dipilih text wrappingnya sekarang. Ini adalah behind of text, ini in front of text. Silakan menggunakan cara yang kalian anggap mudah. Oke, gambar sudah, wrap textnya sudah in front of text. Kemudian kita klik, kita drag, klik kiri dan tahan mouse-nya gerakan. Nah, kita posisikan. Ini dia sudah tidak mengganggu. Nah, sekarang kita lihat ternyata gambar ini masih ukurannya ya masih menutupi. Jadi kita tarik lagi sudutnya. Sudut tarik, tekan shift di keyboardnya. Tahan, lepas, oke kita geser. Oke, logo sekolah sudah posisinya sudah bagus, ukurannya juga sudah pas. Kita lanjut sekarang memasukkan logo yang kedua atau gambar yang kedua, yaitu logo OSIS-nya. Kita klik insert, kembali picture, pilih kembali this device. Dan kita pilih logo OSIS. Oke, ini. Kita bisa klik double klik atau klik satu kali insert ya. Oke, begitu gambar dimasukkan kembali ya menutupi dan ukurannya besar seperti ini. Ingat caranya yang pertama kita adalah rubah dulu size-nya, kita tarik. Oke, saya scroll. Nah, kita merubah wrap text-nya atau posisinya. Caranya juga ada dua. Klik gambar satu kali, pilih format, kemudian pilih wrap text. Atau kita bisa menggunakan klik gambarnya langsung ada wrap text pinggirnya. Ini logonya atau tampilan menunya. Layout optionnya kita pilih. Jadi yang gambarnya ini ya in front of text. Jadi gambar di atas tulisan. Ini di belakang. Oke, kita pilih in front of text. Oke, sekarang gambar sudah berada di atas teks ya. Kemudian kita klik, kita drag. Kemudian kita tarik sudutnya kembali supaya gambarnya tidak terlalu besar. Oke, sudah. Gambarnya sudah masuk kedua-duanya. Hanya untuk nanti pengaturan ini silakan dilihat kembali ukurannya apakah sudah sama atau bagaimana ya. Bisa tarik. Oke. Selain kita memasukkan gambar, kita juga dalam Microsoft Word kita bisa memberikan efek pada gambar yang akan kita masukkan. Efek itu ada pada menu format ya. Jadi silakan coba kita klik satu gambar, diklik gambarnya satu kali, kemudian ada menu format. Silakan klik menu format. Nah, pada menu format di sini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang kalau kita perhatikan sama-sama. Pilihannya itu ada dari remove background, correction, picture style ya, sampai dengan tadi kita sudah menggunakan wrap text dan size. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah warna dari logo ini ya. Kita merubah gitu. Kita klik format, klik gambar satu kali, kita klik format, kemudian kita bisa pilih pilihannya yaitu color. Nah, klik color. Di sini ada pilihan warnanya, color saturation. Ini sesuai dengan saturasinya, kita mengubah saturasi, color tone, recolor, ubah warna dengan yang lain ya. Ini ada hitam putih, black and white, dengan warna yang lain. Dan ada more variasi untuk warna yang lain yang tidak ada seperti ini. Oke, coba saya gunakan satu yang hitam putih ya. 50% saja.
Oke. Atau saya coba pakai black and white yang lebih coba yang tebal. Wah, saking tebalnya nggak kelihatan tulisannya. Oke, ini. Nah, itu di efek color ya. Jadi klik gambarnya, format, pilih color. Kemudian ada artistic effect kembali. Jadi kita klik gambarnya, kita coba artistic itu apakah ada yang lengkap. Nah, ini lengkap ya, kurang lebih menyesuaikan dengan apa yang mungkin kadang-kadang logo itu dia berupa garis hitam putih seperti ini ya. Kemudian di bagian correction ada pilihannya lagi, ada cerahannya ya. Oke. Kemudian logo OSIS-nya saya coba ubah juga colornya, atau mungkin di correction kita lihat di sini ada brightness, kontras itu artinya terang dan redupnya ya. Oke, coba mainkan. Walaupun sebenarnya dalam kop surat itu logo itu tidak boleh diedit ya. Jadi dikreasikan itu tidak boleh, karena dokumen resmi itu logonya yang memang harus resmi sesuai dengan apa yang ada di perusahaan tersebut. Dalam pembelajaran ini ya kita coba kreasikan untuk menambah pengetahuan kita dalam mengolah dokumen pemasukan gambar pada Microsoft Word. Oke, saya gunakan ini ya. Oke, itu untuk perubahan dari ajus warnanya ya. Nah, sekarang di bagian picture style itu ada picture border, picture style, picture border, picture effect, picture layout. Oke, kita coba pakai yang logo satu ini, kita ubah picture stylenya. Apa sih sebenarnya picture style itu? Oke, untuk melihat picture yang lain atau style yang lain, ini kita klik ya, nah ini dia, ditampilkan seluruh. Oke, coba kita sorot satu-satu untuk melihat mana yang kira-kira akan kita gunakan. Ini ada efek cermin ya. Jadi kalau kita lihat dia ada cermin bayangan di bawah. Kemudian ini efek bulat, ada garis seperti itu. Kemudian saya coba pakai efek cermin ini. Oke. Kemudian yang kedua kita pakai sama ya, picture style, kemudian kita pilih yang efek cermin. Ya, efek cermin. Jadi ada bayangan. Oke, tadi kita sudah mengubah picture stylenya. Kemudian apa yang dimaksud dengan picture border? Kita coba klik gambar satu kali, picture border. Kemudian di sini ya mengubah warna dari garis pinggir gambar tersebut. Kita lihat ya, di kuning, hijau. Kemudian ini tebal dari garis pinggirnya. Oke, saya coba pakai titik. Thesis ini untuk mengubah bentuk dari garis pinggirnya. Bisa garis putus-putus seperti ini. Oke, cobalah kita pakai yang pas-pas. Lihat picture effect, sama picture effectnya kita lihat. Picture effect di situ ada preset, shadow, refleksi, glow untuk memberi efek sinar ya, glow. Bevel untuk memberikan efek tebal. Kita coba efeknya bevel, kemudian tebal seperti ini. Sangat berbeda dengan gambar yang tadi ya, kita buat masukan pertama. Oke, lanjut logo OSIS-nya juga picture, kemudian kita pilih picture bordernya si warna biru, picture effect saya coba pilih yang lain, shadow ini bayangan ya, bayangan. Nah, oke, saya efek shadow jadi bayangan sini.
sudah save to. Kemudian ada juga picture layout. Nah, maunya posisinya seperti apa? Oh, ternyata banyak yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, biarkan saja. Sekali lagi, pada dokumen-dokumen resmi, contohnya surat dan kop, itu kita tidak boleh mengedit dari logo instansi pada kop tersebut. Ya, yang kita lakukan pada kali ini adalah kita belajar setelah kita berhasil memasukkan, kita belajar untuk mengolah gambar yang kita masukkan. Tujuannya adalah menambah pengetahuan kita tentang bagaimana penggunaan Microsoft Word dalam kaitannya untuk memasukkan gambar. Oke, sekarang bagaimana apabila gambar yang kita masukkan itu ternyata salah? Ya, jadi sudah terlanjur masuk seperti ini, jadi salah dia. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita hapus dulu gambar yang salah tersebut. Cara untuk menghapusnya, kita cukup klik gambar tersebut, kemudian kita pilih cut. Atau bahkan kita dengan mudahnya kita bisa klik satu kali, kemudian di keyboardnya kita pilih delete. Oke, kita coba ya. Saya klik satu kali, kemudian delete. Maka gambar tersebut hilang. Nah, sekarang saya ulang ya. Ini juga saya delete. Oke, delete. Maka hilang. Nah, apabila ternyata gambar yang sudah kita masukkan tadi yang sudah terlanjur dihapus itu ternyata itu gambar yang benar, kembalikannya sekarang nih. Bagaimana? Kita bisa mengembalikannya, yaitu kita bisa menekan undo atau dengan Ctrl Z. Ctrl Z ya. Jadi saya klik undo ya untuk mengembalikan. Jadi jangan takut apabila gambar yang kita hapus tadi ternyata itu yang benar. Jadi kita tinggal undo aja untuk membatalkan perintah penghapusan tersebut. Selanjutnya bagaimana kalau gambar ini kita ingin simpan versi gambar ini ya. Jadi mungkin kita nggak mau kehilangan dari gambar kreasi ini, logo kreasi ini. Contohnya logo OSIS ini ya. Oke, saya klik logonya dan kita klik kanan. Kita pilih Save as Picture. Oke, kita klik Save as Picture. Klik logo Save as Picture. Kemudian kita tentukan di mana kita akan simpan. Saya akan taruh di dokumen. Di sini saya pilih dokumen. Kemudian namanya, file name saya ubah OSIS kreasi. Kemudian save as tipe. Sini kita bisa pilih Portable Network Graphic, JPEG. Ya, Portable Network Graphic itu biasanya dengan ukuran yang untuk gambar-gambar ya, dengan ukuran yang cukup besar dan gambar transparan di belakangnya. Ya, itu kita gunakan Portable Network Graphic atau PNG. Sedangkan JPEG untuk gambar umumnya kita pakai boleh karena ini tidak ada background standarnya, kita transparannya kita pakai JPEG saja. Oke, kita save. Jadi kalau kita buka di dokumen seharusnya itu ada gambar itu ya. Nah, ini gambar OSIS kreasi tersebut. Karena saya tadi menyimpannya dalam JPEG, otomatis backgroundnya itu dikasih warna hitam ya, warna hitam. Kalau saya ubah jadi PNG, coba kita ubah, klik gambar, kemudian save picture. Tadi di dokumen, sekarang kita tumpuk saja ya. Jadi JPEG kita ubah, namanya proses kreasi kita ubah jadi Portable Network, namanya tetap proses kreasi. Kita save. Do you want to replace it?
Tapi kita masih, apakah kita ingin mengconvert dari ukuran tipe gambar tersebut dengan nama yang sama? Jawabannya ya. Kita buka dokumen, seharusnya ada proses kreasi JPG. Oh, salah, bukan JPG harusnya. Kita ubah jadi table ya. Save picture. Oke, biar nggak bingung saya ubah ganti namanya OSIS kreasi 2. Simpan. Jadi yang tersimpan adalah kontrasnya, efek warnanya ya. Kalau efek dari bayangannya itu tidak tersimpan di sini. Atau apakah dia tersimpan? Kita coba masukkan OSIS. Kita bisa masukkan dengan cara yang lain. OSIS, gambarnya kita klik kanan, copy, kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Di sini kita klik kanan, paste. Oh, betul. Jadi yang di copy hanyalah pilihan warnanya. Jadi efek untuk shadow, efek yang lain-lain itu tidak ikut disimpan ya. Baik, kurang lebih demikian pembelajaran kita memasukkan gambar dan mengolah gambar yang tadi kita masukkan ke dalam dokumen Microsoft Word. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih. Om Santi 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 Om.